Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman resep pertama hari ulang tahun anak saya, yaitu resep lapis Surabaya untuk membuat base kue tarnya ya. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini, dan kalian bikin cemilan apa buat keluarga hari ini? Kalian bisa sharing ke saya, kalian bikin apa? Karena saya juga butuh ide ya untuk membuat resep-resep yang menarik dan enak buat keluarga. Nah, nanti saya juga bisa rebake bikinan kalian ya, pasti enak-enak kan semuanya. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat kue lapis Surabaya atau spiku ya, banyak yang dibilang spiku. Spiku itu dari bahasa Belanda kalau nggak salah dengar saya, itu kue dari bahasa Belanda spiku. Jadi dia bikin kue berlapis seperti lapisan perut babi ya. Tapi tentu saja ini nggak pakai babi sama sekali ya, hanya bentuknya seperti samcan gitu. Nah, hari ini saya akan bikin kue lapis Surabaya ini atau spiku ini dua lapis ya, satu coklat dan satu yang putih ya. Nah, kalau kalian mau bikin 3 lapis juga boleh ya, terserah kalian. Nah, ini saya bikin dengan ukuran loyang 20 x 20 ya. Jadi per satu slice nya kita akan menggunakan cukup banyak telur. Jadi saya cuma bikin 2 lapis aja, coklat sama vanila gitu ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kue lapis Surabaya ini? Pertama-tama yang kita butuhkan tentu saja telur ya. Ini saya ada 10 butir kuning telur ditambah 1 butir telur utuh ya. Jadi kita pakai 11 telur, 10 kuning telur ditambah 1 buah atau 1 butir telur yang utuh ya. Nah, di sini saya juga butuh tepung terigu. Ini saya pakai kunci biru. Ada 30 gram tepung terigu, 5 gram tepung maizena, dan di sini saya pakai 10 gram susu bubuk Denko full cream. Ya, oke. Nah, di sini juga saya sudah sediain mentega. Mentega itu terdiri dari 100 gram margarin mix mentega ya, 70 gram margarin dan 30 gram mentega Wisman saya pakai ya. Lalu di sini saya juga butuh gula halus. Gula halus saya pakai 85 gram aja supaya enggak terlalu manis. Nah, kalau kalian mau pakai gula pasir boleh aja, cuman itu jumlahnya harus ditambah sedikit ya, karena gula halus ini lebih manis ketimbang gula pasir biasa ya, setahu saya ya. Nah, ini aja bahan-bahan yang digunakan. Oh iya, hampir lupa. Di sini saya ada 1 sendok makan susu kental manis dan saya kasih 1 sendok teh rum. Kalau kalian nggak mau pakai, abaikan aja ya, pakai 1 sendok makan susu kental manis aja ya. Nah, ini aja bahan yang kita gunakan untuk membuat bolu lapis Surabaya. Nah, untuk lapisan coklatnya saya akan bikin 1 lapis lagi, yaitu untuk bolu coklatnya itu saya cuma tinggal tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Saya pakai Van Houten kayak gini, saya pakai Van Houten 1 sendok makan coklat bubuk ditambah 1 sendok teh atau setengah sendok teh coklat pasta ya, untuk lapisan bolu Surabaya yang coklatnya. Nah, ini saya bikinnya per 1 lapis ya. Jadi untuk 10 telur ini kita butuh satu layer kue bolu lapis Surabaya. Jadi karena saya pakai oven tangkring, jadi saya bikinnya satu-satu ya. Kalau kalian punya oven gas yang besar, kalian bisa bikin langsung satu resep 30 telur ya, sekitar 33 telur, tinggal dibagi 3 adonan langsung panggang. Itu lebih praktis. Tapi karena saya cuma bikin 1 loyang, jadi ya udahlah saya bikinnya per 1 lapis ya untuk 10 telur ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengocok telur dan gulanya, gula halusnya sampai creamy ya dan benar-benar berjejak. Oke? Yuk langsung kita mulai ya. Kalau saya mengocok kue itu selalu satu arah ya. Jadi jangan arahnya macam-macam, satu aja. Kalau ke kanan aja, kalau ke kiri aja terus ya. Jadi kue kita itu nggak terlalu cepet bantet ya. Nah, dan di sini saya kasih gulanya, gula halusnya. Nah, saya kocok ya. Kita kocok sampai creamy, lebih kurang sekitar 10 menit.
juga boleh, tergantung mixer kalian ya. Nah, seperti ini. Ini udah selesai, udah creamy banget. Kalau udah creamy beda ya, tuh udah creamy banget ya. Nah, ini kita bersihkan sedikit, sayang. Kita akan masukkan tepung terigunya dulu ya teman-teman. Perlahan-lahan aja, seperti ini. Langsung aja semuanya. Karena ini kue dengan tepung sedikit ya, jadi nggak usah berkali-kali, langsung aja semuanya. Nah, kita aduk perlahan-lahan sampai rata ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk ikutin model spiku sekarang udah banyak banget ya. Ada spiku lapis legit, ada spiku macam-macam ya. Nah, ini spiku kuno aja ya yang saya bikin ya, kayak zaman dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah rata. Kita masukin rum dan susu kental manisnya. Nah, ini kita aduk lagi. Rum itu memberikan rasa yang enak ya, kalau saya suka. Kalau buat kalian kan maaf kata yang beragama muslim mungkin nggak boleh rum, kalian skip aja ya. Nah, kita masukkan mentega cairnya, perlahan-lahan kita aduk ya. Kita masuknya 3 tahap ya, supaya nggak cepet turun kuenya. Oke. Nah, aduk. Oke, nah ini udah rata. Kalau udah rata jangan over mix ya. Jadi udah langsung dimasukin ke loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 20 cm x 20 cm. Saya olesi dengan mentega dan saya alasi dengan baking paper. Nah, ini saya langsung masukin kuenya ke dalam sini. Kalau kalian mau lebih tipis, kalian boleh pakai ukuran 22, bebas ya. Karena saya mau bikin 2 level aja, saya pakai ukurannya yang 20 aja. Jadi nanti jadinya agak tinggi ya. Nah, ini udah jadi. Kita hentakkan sedikit, buat apa-apa ya, supaya rongganya di dalam nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Kita akan panggang di suhu sekitar 170 derajat selama lebih kurang 20 sampai 25 menit ya, karena ini kue yang nggak gitu banyak nggak gitu banyak tepung, jadi kita nggak butuh suhu yang sangat kecil, kita cuma butuh suhu 170 udah boleh ya. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman ya. Nah, untuk adonan coklatnya ini udah adonan kedua yang saya bikin ya, udah saya kocok juga tadi, udah creamy banget tuh. Nah, ini saya tambahkan di adonan tepungnya itu 1 sendok makan coklat bubuk ya. Nah, pastikan tepung dan coklatnya ini udah diayak. Nah, seperti ini. Jangan lupa nyalain ovennya juga ya. Nah, semuanya saya masukin ya. Seperti ini. Saya akan aduk. Saya akan aduk perlahan-lahan, aduk balik ya namanya ya. Ini akan aduk. Nah, nggak lupa juga saya akan tambahkan esen coklat ya.
esen coklat sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok teh, tergantung berapa mau kalian coklatnya, mau berapa tebal ya. Sekitar 1 sendok teh aja ya. Nah, sedikit aja, nggak mau banyak-banyak nanti terlalu coklat. Nah, sambil kita masukkan esen coklatnya, kita juga masukkan rum dan susu kental manisnya ya. Nah, seperti ini. Rum dan kental manisnya saya masukkan. Nah, ini. Nah, kita aduk dulu sebentar sedikit. Nah, lalu saya akan masukkan mentega yang sudah dicairkan. Nah, seperti ini. Kita aduk perlahan-lahan. Nah, seperti ini saya udah siapkan. Langsung kita masukkan dan kita panggang di suhu sekitar 160 sampai 170 derajat selama lebih kurang 15 sampai 20 menit ya. Jadi ini karena tepungnya cuma sedikit, jadi dia cepet banget matangnya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kita akan panggang di suhu 160 derajat selama lebih kurang 15 sampai 20 menit ya. Nah, seperti ini teman-teman, saya udah kasih taruh loyangnya di bagian tengah aja karena kompor inai saya ini apinya besar banget. Kalau di bawah itu kayaknya over ya, terlalu dekat dengan api. Jadi saya taruhnya di tengah ya. Nah, saya atur suhunya segini, lebih kurang ya. Suhu sedang aja di kompor open tangkring gini ya, segini ya. Nah, sedang ya, jadi sekitar 170 derajat. Oke, nah kita akan tunggu sampai dia matang. Nanti saya akan kasih lihat ya teman-teman. Lapisan pertama yang putih, yang krim udah jadi ya, barusan banget matang. Ini udah saya keluarkan sekitar 10 menit ya. Jadi nah tadi itu dia memang pas di dalam oven dia tinggi ya. Jadi setelah matang dikeluarin memang jadinya seperti ini. Nggak apa-apa, memang bentuk dan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Ini soft banget ya. Nanti sebelum kita bikin jadi kue bolunya, nanti kita ratain juga ya permukaannya ini ya. Oke. Nah, teman-teman pasti banyak yang nanya kan, kok turun sih nggak kayak tadi waktu dipanggang? Tentu saja beda, karena dia kan ada panas. Panas membuat kue ini matang kan, jadi dia cepet naiknya nih, dari pinggir-pinggirnya langsung naik ke atas ya. Nah, dia matang, udah matang. Karena kita matiin suhunya, dia pasti otomatis akan turun sedikit. Nggak apa-apa, nggak masalah, ini nggak bantet ya. Tetap teksturnya tetap enak ya teman-teman. Apalagi kita nggak pakai obat-obatan segala, jadi bener-bener ini sehat banget ya. Oke, nah saya akan bikin yang coklatnya. Saya juga akan kasih teman-teman lihat yang coklat tuh kayak apa sih bikinnya ya. Nah teman-teman, kue yang coklatnya juga udah jadi. Ini atasnya agak ngangak dikit tadi, soalnya tadi anak saya pegangin jadi terkelupas gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini yang tadi ini juga udah bagian yang kuningnya. Nanti saya akan ratain dulu. Saya akan seset bagian atasnya sini. Dan kita akan olesi dengan selai nanas ya. Saya punya selai nanas. Saya kasih nanas, selai nanas. Baru saya tumpukin yang kuning di atasnya. Lalu baru kita kasih krim ya. Siapin selai nanasnya ya. Saya juga udah siapin krim. Ya, ini krimnya saya beli yang udah jadi. Jadi ini yang udah jadi buttercream. Ini saya siapin. Lalu saya siapin juga ada lilin, ya. Lalu di sini juga ada mobil-mobilan seperti ini. Mobilnya bisa jadi robot gini. Ini koleksi-koleksi anak saya pakai aja lah buat bikin di kuenya seperti biasa ya. Yang sederhana aja kalau saya, karena saya nggak mahir untuk bikin-bikin kue, hiasan kue begini ya. Nah, lalu ada beberapa tools kayak gini, ya udah saya pakai aja. Yang pasti, yang penting kuenya enak dan anak-anak suka makannya juga ya. Jadi ya udah, karena cuman sederhana aja juga, kita juga ngerayainnya juga sederhana aja. Ini
Kalau bisa juga nggak diratain ya, terserah kalian ya, bebas ya. Kalau saya biasanya nggak diratain. Ini saya kasih contoh diratain aja deh ya. Nah, diratain jadinya kayak gini. Nah, ini bisa dimakan nih, kuenya enak banget ya, jangan dibuang, buat kita makan, buat cemil-cemil ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saya warnanya nggak terlalu coklat karena saya nggak mau juga terlalu coklat. Karena kalau terlalu coklat kan banyak esennya gitu ya, saya nggak suka juga, jadi saya nggak pakai warna coklat yang banyak ya. Berapa? Coklat. Oh. Nah, seperti ini. Kita akan kasih selai nanasnya di sini. Potong. Setelah saya kasih selai nanasnya seperti ini, saya akan taruh yang bagian putihnya di atasnya seperti ini. Seperti ini kita taruh di atasnya kayak gini. Nah, nanti kita ratain ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau lihat tekstur kuenya seperti ini nih, lentur banget ya, tuh enak banget. Nah, saya sudah bentuk. Siapin warna biru dengan warna merah ya sebenarnya, tapi susah jadiin merah, jadi saya pink aja lah daripada kebanyakan krimnya ya. Jadi saya kasih biru dulu di atas di sini. Nah, aku suka. Saya kasih biru. Jadi untuk hiasan atasnya biru aja, ntar kiri kanannya biru dan pink ya. Nah, kita garis-garis dulu. Terus ini pink. Apanya pink? Di sini. Iya, di pinggirnya nanti. Saya akan bikin pinggir-pinggirnya nanti setelah selesai. Jadi yang pinggir-pinggirnya ini nanti kombinasi ya, antara pink sama merah sama biru sebenarnya ya, tapi susah jadiin merah, jadi saya pink aja deh. Nah, Nah, sudah buat agak lama, jadinya kuenya seperti ini. Jadi sederhana banget. Itu yang coklat-coklat itu dia pakai coklat chips aja ya, supaya lebih rapi. Nah, kita akan potong kuenya. Mau coba? Ya, dulu ya, Cici. Kita diangkat dulu. Nah, kita akan coba. Nah, ini isinya lapis Surabaya yang kemarin saya bikin ya. Ini tadi bekas potongan anak saya tuh. Dalamnya kayak gini nih teman-teman tuh. Wow. Ya. Nah, ini Cana cobain. Cobain Nana. Enak gak? Enak? Ya. Enak? Ya. Itu yang makan yang apa? Yang coklat atau yang kuning? Coklat. Lihatnya ke sini. Enak? Enak. Nah. Teksturnya itu kayak gini ya kuenya. Nah, ini lembut banget. Ini bagian yang tengah ini adalah nanasnya. Saya kasih nanasnya tebal banget. Enak banget. Tuh. Ya. Yummy. Kalian harus coba ya resep saya. Dadah.
Ini dia lapis Surabaya ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide kue kalian juga ya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya dan di vlog berikutnya. Dadah!